3 akan mempresentasikan laporan kunjungan industri yang bertemakan produksi dan manajemen kualitas pada PT Ajinomoto Indonesia Karawang Factory. Sebelum kami mempresentasikan presentasi kami, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Nur Sadat, saya Ezra Label, Saya Franciscus Sarikalakan Situmorang. Jadi di sini ada tujuan kunjungan. Tujuan kunjungan dari kunjungan ini adalah untuk memberikan pemahaman langsung kepada mahasiswa mengenai proses produksi pangan dan sistem manajemen kualitas yang diterapkan di PT Ajinomoto Indonesia Karawang Factory, termasuk observasi terhadap penerapan standar mutu internasional, teknologi produksi modern, serta komitmen perusahaan terhadap praktik ramah lingkungan dan berkelanjutan. Kegiatan ini juga bertujuan untuk menambah wawasan praktis mahasiswa dalam mengaitkan teori perkuliahan dengan implementasi nyata di dunia industri, serta mendorong kesadaran akan pentingnya kualitas, efisiensi dan inovasi dalam pengelolaan operasional perusahaan. Selanjutnya ada profil Ajinomoto Indonesia Karawang Factory. PT Ajinomoto Indonesia Karawang Factory merupakan salah satu fasilitas produksi utama milik Ajinomoto Group di Indonesia yang terletak di kawasan industri Karawang International Industrial City, atau yang kita biasa sebut adalah KIIC. Berdiri sejak tahun 2012 di atas lahan seluas 16,6 hektar. Pabrik ini dirancang secara vertikal hingga 4 lantai untuk mendukung efisiensi energi dan proses produksi yang terintegrasi dari atas ke bawah. Fasilitas ini memproduksi berbagai produk unggulan seperti Masako, Sakiko, dan Sori dengan kapasitas produksi masing-masing mencapai puluhan ribu ton per tahun, serta terus berinovasi dalam mengembangkan varian produk rendah garam, rendah minyak, dan berbasis nabati yang menyesuaikan dengan tren gaya hidup sehat. Dalam operasionalnya, pabrik Karawang telah mengadopsi berbagai standar dan sertifikasi internasional seperti ISO 9001, FSSC 22000, ISO 14001, ISO 45001, serta sertifikasi halal dari MUI, disertai penerapan good manufacturing practice dan pendekatan Kaizen untuk memastikan kualitas, keamanan, serta efisiensi produksi secara berkelanjutan. Dalam bidang edukasi dan sosial, PT Ajinomoto Indonesia juga membangun Ajinomoto Visitor Center di dalam area pabrik sebagai sarana pembelajaran interaktif tentang mengenai proses produksi, gizi, dan inovasi pangan yang dapat dikunjungi oleh pelajar, mahasiswa, komunitas, dan masyarakat umum sebagai bagian dari program wisata industri. Dari proses produksinya sendiri merupakan mata rantai dari konsumsi dan distribusi. Kegiatan merupakan proses yang menghasilkan barang atau jasa, kemudian dikonsumsi oleh para konsumen. Produksi sendiri adalah kegiatan manusia untuk menghasilkan barang dan jasa yang kemudian dimanfaatkan oleh konsumen. Produksi adalah menambah kegunaan nilai guna suatu barang. Kegunaan suatu barang akan bertambah bila memberikan manfaat baru atau lebih dari bentuk semula. Produksi mempunyai peranan penting dalam menentukan taraf hidup manusia dan kemakmuran suatu bangsa. Dalam sebuah perusahaan tidak hanya terbatas pada fungsi dasarnya, berupa menambah atau menciptakan kegunaan nilai tambah dan memanfaatkan sumber daya yang ada dan tersedia, menurut Heiser dan Render 2015. Namun secara umum proses produksi berfungsi untuk mentransformasikan input menjadi output dengan ketetapan kualitas yang ditetapkan oleh pihak manajemen perusahaan. Penetapan standar dan target produksi dalam suatu perusahaan sebagai pembanding dengan hasil yang diperoleh. Setiap perusahaan melakukan perbaikan terus-menerus terhadap proses produksinya sehingga dapat menghasilkan produk dengan kualitas yang tinggi dan mempunyai daya tarik terhadap konsumen, dan perusahaan dapat bertahan di dunia perindustrian. Kualitas suatu produk merupakan salah satu faktor yang utama bagi para konsumen dalam memilih serta menentukan produk yang akan dibeli. Ayo. Selanjutnya ada manajemen kualitas. Kualitas produksi menurut para ahli merupakan kemampuan
2012 menekankan bahwa kualitas berkaitan dengan kesesuaian produk terhadap tujuannya, sedangkan Heiser dan Render 2011 menyebutkan bahwa kualitas mencakup keseluruhan fitur dan karakteristik produk. Garpin 1983 menambahkan bahwa kualitas dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti kinerja, fitur, keandalan, daya tahan, dan estetika. Faktor penting lain yang mempengaruhi kualitas adalah bahan baku dan proses produksi. Bahan baku yang baik serta proses produksi yang lancar akan mendukung terciptanya produk berkualitas tinggi sesuai standar dan harapan konsumen. Proses produksi sendiri dipahami sebagai metode atau cara menciptakan nilai tambah melalui pemanfaatan sumber daya yang tersedia. Selain itu, manajemen kualitas harus menjadi bagian dari seluruh aspek organisasi dan dijalankan secara aktif oleh semua anggota agar dapat terlaksana secara efektif dan berkelanjutan. Rangkaian kegiatan yang pertama, pemaparan materi Ajinomoto Health Fraud bijak dalam dan MSG. Pertama-tama kami mendapatkan materi mengenai Ajinomoto Health Product, kampanye bijak dalam serta pengetahuan seputar monosodium glutama atau MSG. Pemaparan ini bertujuan untuk memberikan edukasi tentang pola konsumsi yang sehat dan aman. B. Yang diskusi dan post-test materi. Setelah pemaparan materi, agenda dilanjutkan dengan sesi diskusi interaktif dan tanya jawab bersama pemateri. Kegiatan ini diakhiri dengan pengisian post-test untuk mengukur pemahaman peserta terhadap materi yang telah disampaikan. Selanjutnya C. Company profil dan sejarah umami. Kami kemudian mengunjungi Ajinomoto Visitor Center untuk mendapatkan penjelasan mengenai profil perusahaan. Di sana kami mempelajari sejarah berdiri PT Ajinomoto, mulai dari latar belakang ilmiah, penemuan umami, sosok pencetusnya, hingga ekspansi perusahaan ke Indonesia. Yang B. Replika proses produksi MSG. Kami juga diperlihatkan replika tahapan proses produksi MSG Ajinomoto secara lengkap. Replika ini memberikan gambaran visual mengenai alur kerja serta informasi seputar berbagai jenis produk dan kemasan yang dihasilkan oleh perusahaan. Informasi produk-produk Ajinomoto di museum produk kami disuguhi informasi mendetail mengenai seluruh produk Ajinomoto, asal usulnya, proses bioklit, hingga inovasi yang dikembangkan dalam klinik produk mereka. Yang F. Sensory test atau aplikasi bijak garam. Kami berkesempatan melakukan sensory test, yakni membandingkan cita rasa sup yang hanya diberi garam dengan sup yang ditambahkan garam dan MSG. Kegiatan ini bertujuan untuk menunjukkan peran MSG dalam memperkaya rasa makanan secara efisien. Yang G. Pabrik tour. Produksi Masako, Saori, dan Senjiku. Salah satu agenda utama adalah kunjungan ke area produksi untuk melihat langsung proses pembuatan produk seperti Masako, Saori, dan Senjiku. Sebelum tur dimulai, kami menerima pengarahan khusus mengenai peraturan dan protokol keamanan. Selama tur, kami memperoleh informasi rinci tentang langkah-langkah produksi dan sistem kerja yang diterapkan di pabrik. H. Sesi tanya jawab. Kegiatan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab yang kembali dilaksanakan di auditorium. Peserta diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan seputar produk, kebijakan, maupun proses kerja di PT Ajinomoto. Semua pertanyaan dijawab sudah jelas dan informatif oleh tim perusahaan. Yang terakhir, closing season. Sebagai penutup, acara ditutup dengan ucapan terima kasih dari peserta kepada pihak PT Ajinomoto atas sambutan hangat dan pengalaman berharga yang telah diberikan. Kami juga menerima souvenir dan snack sebagai bentuk apresiasi dari perusahaan. Selanjutnya ada proses produksi PT Ajinomoto Karawang, yang dimana proses produksinya yang pertama ada fermentasi
yaitu tetes tubuhnya yang kaya akan gula digunakan untuk menjadi sumber nutrisi bagi mikroorganisme. Selanjutnya ada ekstraksi dan kristalisasi. Yang ketiga ada pencampuran dan formulasi, dan yang terakhir ada pengemasan dan distribusi. Selanjutnya manajemen kualitas PT Ajinomoto Karawang. Guna menjamin keamanan kualitas produk, PT Ajinomoto Karawang memiliki sistem manajemen kualitas yang ketat, yaitu yang pertama ada standar dan sertifikasi, yaitu ISO 9001 atau sistem manajemen mutu. Yang kedua ada FSSC 22000, yaitu sistem keamanan pangan, dan juga sudah memiliki sertifikasi halal dari MUI. Yang kedua ada kontrol kualitas berlapis, pemeriksaan bahan baku, yaitu analisis kimia dan mikrobiologi untuk memastikan kesesuaian bahan dengan spesifikasi. Lalu ada kontrol produksi jadi, yaitu diuji kadar MSG-nya, kadar air, cemaran mikrobanya, dan uji organokletik atau rasa, aroma, dan warna. Yang ketiga ada good manufacturing practice, yaitu penerapan GMP yang memastikan sanitasi, higien, dan sistem kerja sesuai standar guna mencegah kontaminasi. Yang keempat ada Kaizen dan continuous improvement. PT Ajinomoto terus memantau dan mengevaluasi proses kerja dengan metode Kaizen atau perbaikan berkesinambungan yang berguna untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas produk dari waktu ke waktu. Dan yang terakhir ada pengawasan lingkungan. Selain kualitas produk, Ajinomoto juga memantau dampak operasional terhadap lingkungan. Mereka mempunyai teknologi yang bernama wastewater treatment dan byproduct recovery untuk meminimalkan limbah dan menjaga keberlanjutan. Kesimpulannya, kunjungan industri ke PT Ajinomoto Indonesia Karawang Factory memberikan pemahaman yang mendalam mengenai proses produksi dan sistem manajemen kualitas di industri pangan berskala besar. Proses produksi PT Ajinomoto dilakukan secara terstruktur mulai dari fermentasi hingga pengemasannya, dengan dukungan teknologi modern dan pengawasan mutu yang ketat. Kunjungan industri ini sangat bermanfaat dalam memperluas wawasan mahasiswa di luar teori yang dipelajari di kampus, dan diharapkan perusahaan seperti PT Ajinomoto terus mendukung program edukatif semacam ini, sekaligus mempertahankan inovasi serta sistem manajemen kualitas yang dapat menjadi contoh bagi industri lain dalam mewujudkan efisiensi, keberlanjutan, dan kepuasan pelanggan. Sekian presentasi laporan kunjungan industri dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.